Bab ke-33. Yughe. Zizi terbangun dengan rasa pusing yang hebat. Kepalanya berdenyut-denyut, dan tubuhnya terasa lemas. Di mana aku? Pikirnya dengan panik. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum semuanya menjadi gelap. Dua orang tadi itu, siapa? Kenapa aku ada di sini? Pikir Zizi melihat sekitar. Ia seperti berada di sebuah kamar. Bahkan ia duduk terbangun di atas ranjang. Apa aku diculik? Tapi siapa yang melakukan ini padaku? Zizi merasa ketakutan. Jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Apa tante? Hatinya menebak-nebak. Ruangan tempat ia berada terasa dingin dan sunyi, menambah ketegangan yang dirasakannya. Aku harus keluar dari sini. Gumamnya sambil mencoba menggerakkan tubuhnya yang terasa kaku. Namun, pintu ruangan tiba-tiba terbuka, dan seorang pria berwajah blasteran masuk. Siapa Anda? Tanya Zizi dengan suara gemetar, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia merasa pernah melihat wajah pria ini, tapi ia lupa di mana. Pria itu tersenyum ramah. Bagaimana tidurmu? Apa ada yang membuatmu merasa tak nyaman? Tiba-tiba terbangun setelah tadi dibekap. Bagaimana saya bisa merasa nyaman, Om? Pria itu tersenyum. Jangan panggil aku Om, panggil Papa. Alis Zizi berkerut makin terheran. Apa? Bagaimana dia tidak merasa heran? Padahal dia sudah punya bapak sendiri. Apa mungkin dia papaku? Ih, aneh banget. Begitu pikir Zizi. Pria blasteran itu malah terkekeh-kekeh melihat wajah Zizi. Panggil aku Papa Abimanyu. Aku suaminya Mama Zelin. Kamu sudah menemuinya kan sore ini? Papanya Omeri? Papa Abimanyu tersenyum lagi. Benar. Apa Om juga mau aku berpisah dengan Omeri? Papa Abimanyu menggeleng. Erik sudah dewasa. Dia tahu mana baik dan bukan. Tidak perlu lagi aku setir-setir untuk hidupnya. Katanya dengan suara tenang. Zizi merasa was-was. Meskipun sikap Papa Abimanyu sangat ramah dan baik. Lalu, kenapa saya dibawa ke sini? Tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Kamu tidak perlu tahu. Ini masalahku dengan Erik. Kata Papa Abimanyu tanpa mau lebih terbuka. Walau pada dasarnya ia cenderung lebih menerima Zizi sebagai pasangan anak sambungnya. Ini sudah malam. Buatlah nyaman dirimu sendiri. Kamu bebas berkeliaran di dalam villa ini. Tapi, ingat satu hal. Villa ini berada di daerah terpencil dan tak banyak penduduk. Jangan berpikir untuk kabur. Villa ini dibentengi pagar dengan kawat berduri. Jadi, akan sangat sulit untukmu keluar selain lewat pintu utama. Jeti, Om menahan saya di sini. Papa Abimanyu hanya menatap gadis yang menyembunyikan gemetar halusnya. Meski ia tak bisa menyembunyikan suaranya yang terdengar bergetar. Makanlah dulu. Makan malam sudah siap di meja makan. Jika ada yang kamu inginkan, kamu bisa memintanya pada orang di sini. Papa Abimanyu berbalik, hendak pergi. Om, tasku, di mana? Papa Abimanyu menoleh, dan menunjuk meja di samping ranjang. Zizi melihat ke sana. Merasa sangat lega melihat benda itu di sana. Ia akan dengan sangat sabar menunggu Papa Abimanyu pergi dan akan menghubungi Om Erik. Suara pintu kamar tertutup dan Papa Abimanyu sudah tak terlihat lagi. Zizi bergegas menyambar tas lempangnya. Lalu ia mencari gawainya. Hah? Enggak ada. Di mana handphoneku? Tiba-tiba pintu dibuka. HP-mu ada padaku. Zizi mendongak. Kaget juga Papa Abimanyu tiba-tiba muncul dan menunjukkan gawainya di tangan. Om, panggil Papa. Sementara, handphone ini aku sita. Tadi Erik menghubungimu. Kamu tunggu saja. Dia datang atau tidak.
Lalu sosok itu pergi lagi setelah pintu kamar ditutup. Zizi bernapas dalam. Sekarang, aku harus bagaimana? Di sisi lain, Om Erik kelabakan setelah menyadari Zizi menghilang. Sial! Nomornya nggak aktif lagi. Gerutu Om Erik makin panik. Owen, bagaimana? Tanyanya pada lelaki muda yang sedang serius dengan perangkat lunaknya. Diamlah, aku sedang bekerja. Ceka, aku nggak bisa diam begini. Aku sedang menelusuri. Katamu dia dibawa 2 orang dari kafe itu, kan? Iya. Jenis mobil, plat, dan petunjuk lainnya tidak ada. Pencarian ini tak akan mudah. Dia terakhir bertemu dengan Mama. Apa Mama yang melakukan ini? Coba saja tanya pada mamamu. Kau pikir Mama akan mengaku? Mungkin saja. Kita bisa dapat petunjuk tambahan dari mamamu. Coba kau pancing dia. Om Erik berpikir sejenak, lalu mengangguk dan pergi dari tempat Owen. Om Erik memacu mobilnya ke rumah besar. Ia melangkah lebar dan menemui sang mama yang sedang bersantai di ruang santai samping taman rumah itu. Astaga! Mama Selin terkejut bukan main. Erik, kau ingat pulang? Atau gadis itu sudah menyampaikanmu? Mama, apakah ini pekerjaanmu? Tuduh Om Erik dengan marah kepada Mama Selin. Mama Selin terkejut dengan sikap Erik yang begitu marah. Apa maksudmu, Erik? Tanya Mama Selin dengan nada penuh bingung. Zizi hilang. Apa? Gadis itu hilang? Apakah Mama yang menculiknya? Desak Om Erik dengan nada penuh amarah, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Mama Selin menggelengkan kepala dengan tegas, wajahnya memerah karena tersinggung. Aku tidak menculik Zizi. Mengapa aku harus melakukan itu? Karena Mama tidak pernah setuju dengan hubungan kami. Balas Om Erik dengan nada menuduh. Mama selalu ingin memisahkan kami. Jaga mulutmu, Erik. Mama tidak melakukan ini. Kalau kamu tidak percaya, cari Zizi sendiri. Bentak Mama Selin. Wajahnya kini menunjukkan kemarahan yang sama. Bodoh sekali melakukan hal yang akan membuatku pertama kali dicurigai. Aku tidak percaya dengan Mama. Dan jika aku menemukan bukti, aku tidak akan pernah memaafkan Mama. Teriak Om Erik dengan mata penuh kemarahan. Saat mereka dalam ketegangan, Owen, teman dekat Om Erik yang ahli dalam meretas, menghubungi Om Erik. Erik, aku sudah menemukan Zizi. Dia ditahan di villa terpencil. Katanya melalui telepon. Aku akan kirimkan lokasinya. Erik merasa lega dan segera bersiap untuk pergi ke villa tersebut. Terima kasih, Owen. Aku akan segera ke sana. Katanya dengan penuh tekad. Aku ikut. Mama Selin yang penasaran juga memutuskan untuk ikut. Om Erik tertawa sinis. Apa Mama sangat takut ketahuan sampai mau mengikuti? Erik, mau sampai kapan kamu berprasangka pada Mama? Mama hanya ingin tahu siapa yang berani menculik Zizi. Kata Mama Selin, meskipun dalam hati masih ada penolakan terhadap Zizi. Mata Om Erik dan Mama Selin beradu. Namun, akhirnya Om Erik memilih berjalan pergi. Mama Selin tetap mengikuti langkah kaki anaknya. Om, Papa, aku juga papamu sekarang. Ucap Papa Abimanyu sambil menuang teh tanpa melihat ke arah Zizi. Aku sedang menikmati teh, mau bergabung? Tawarnya. Walaupun ditahan, Zizi tetap diperlakukan dengan manusiawi. Dan yang terpenting, Zizi tidak merasakan ancaman sama sekali saat bersama Papa Abimanyu. Apa Tante tahu, Om, Papa Abi menahan Zizi di sini? Tanya Zizi dengan hati-hati. Tidak. Kenapa? Dia bertindak terlalu gegabah. Terlalu terburu-buru hanya dari secuil informasi. Jawab Papa Abimanyu tenang. Sudah makan malam? Belum. Tadi langsung turun dan melihat Om, Papa ada di sini.
Aku Zizi tanpa menutupi. Makanlah dulu, yang banyak. Aku tak mau Walik mengira aku sudah menelantarkanmu. Setidaknya, jadilah tahanan yang baik. Zizi terkikik. Hihihi. Apa yang lucu? Papa Abi. Seperti sedang melucu tapi dengan gaya yang sedikit garing. Kaku. Begitu. Zizi nyengir. Merasa salah ucap. Jangan marah. Pah. Makan dulu. Nanti kita bicara lagi. Suruh pria blasteran itu tanpa mau dibantah. Papa Abimanyu menyuruh orang untuk memenuhi semua keperluan Zizi selama berada di sana. Zizi pun tak mau terlalu memikirkannya. Ia menurut saja dengan jalan ke meja makan. Wah, banyak sekali makanan di sini. Serunya takjub. Pilih saja mana yang kamu suka. Ini gak ada racunnya. Kan, Pak? Tanya Zizi tetap waspada. Namun sedikit lega karena tidak diperlakukan buruk. Tidak usah makan kalau begitu. Papa Abimanyu duduk di kursi dan mengambil apa yang dia ingin makan lalu menyuap. Olahan yang Papa Abimanyu terlihat menggoda dan membuat perut Zizi keroncongan. Aku rasa memang tak perlu merasa curiga. Makan saja. Iya. Kan, Pak? Kata Zizi sambil duduk dan mengambil piring. Ia malu sampai perutnya berbunyi sangat keras. Ia sangat yakin jika Papa Abimanyu pasti mendengar. Setelah makan malam, Zizi dan Papa Abimanyu berbincang lagi sambil berjalan-jalan melihat seluruh villa. Papa Abi, beneran papanya Om Eri? Kamu ragu karena dia tidak mirip denganku ya? Hehe, iya, Om. Zizi menggaruk belakang kepalanya. Dia anak sambungku. Oh. Tiba-tiba gawai Papa Abimanyu berdering. Pria itu mengambil gawainya dan melihat di layar siapa yang memanggil. Ia melirik Zizi. Aku terima telepon dulu. Silakan. Papa Abimanyu berjalan menjauh. Zizi punya kesempatan melihat keluar jendela. Benar. Villa ini memang dipanggar tembok berduri. Aku gak bisa asal lari dari sini. Setelah melihat-lihat isi rumah, tadi ada 3 jalan keluar dari bangunan ini. Sayangnya aku belum tahu bagaimana keadaan di luar. Ini baru sisi bagian belakang. Zizi mencoba menganalisa tata letak rumah untuk memungkinkan diri kabur nanti. Benar kata papa itu sih, di bagian belakang sini gelap. Sepertinya, di bawah sana jurang. Zizi melihat jauh keluar, semua tampak gelap. Ia hanya dibantu penerangan bulan dan lampu halaman. Zizi menoleh untuk melihat masih aman dari Papa Abimanyu. Menelponlah lebih lama. Pak? Zizi jadi kepikiran dengan Om Eriknya. Saat ini ia berada di lantai 2. Jeti, tak mungkin dia melompat dari jendela. Ia berjalan menjauh dan mengingat lagi jalur-jalur yang tadi dia lewati dan yang Jeti tujuannya. Pintu samping yang paling dekat. Sementara itu, Papa Abimanyu yang menerima panggilan dari seseorang anak buahnya. Apa? Erik sudah bergerak ke sini. Iya, Tuan. Sahut suara dari seberang sana. Boleh juga dia. Kupikir akan makan waktu lebih lama. Gumam Papa Abimanyu tersenyum miring. Terus awasi. Perintahnya. Iya, Tuan. Sambungan telepon ditutup Papa Abimanyu lalu kembali ke tempat Zizi tadi dia tinggalkan. Namun, ia tak melihat Zizi di sana. Tentu saja, Zizinya aja udah kabur. Sial! Mana anak itu? Bab ke-34.